Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Nah, di video kali ini gue bakalan sharing seputar metode atau kiat-kiat lah, cara yang biasa gue pakai untuk ngisi salah satu materi wajib yang ada di LK1 HMI. Ya, memang agak eksklusif ya tema kali ini. Cuman sebagai salah satu opus magnum juga lah, selama gue ber-HMI gue pengen ngasih sesuatu oleh-oleh buat teman-teman, terutama instruktur pastinya yang ada di BPL, untuk ya siapa tahu nanti kalau pandemi ini udah berakhir, udah bisa melakukan forum tatap muka seperti biasanya. Nah, inilah mungkin salah satu oleh-oleh dari gue ke teman-teman semua gitu. Apalagi tahun 2020 ini ya sudah saatnya gue pensiun dari dunia keinstrukturan di HMI. Oke, ini gue juga udah kangen juga sih gue pakai Gordon ini. Nah, kalau ngisi materi pasti memang pakai atribut ya. Cuman kalau untuk atribut lengkap Moose Gordon itu sunnah muakkad sih sebenarnya. Bahkan terakhir kali di kode etik yang sebelum munas terakhir, ya itu makainya lencana kecil aja udah cukup. Mau pakai Moose atau Gordon itu nggak wajib, sunnah muakkad aja. Kan menandakan bahwasanya ya untuk pembeda mana pemateri, mana panitia, dan mana peserta pastinya. Ini udah untung udah gue cuci sih Gordon ini. Tadinya jamuran 4 bulan kagak ada training. Oke, langsung aja deh. Gue nggak mau ngisi tentang materi mission itu isinya apa aja sih, cuman bagaimana cara-caranya. Oke, langsung ke step pertama. Oh ya, sebelumnya gue bakal ngasih 3 step besar. Nah, step pertama ini adalah di prolognya ini pasti ada pacing, ada leading ya, seperti biasa kayak gue sharing di video sebelumnya tuh tentang public speaking. Nah, tapi begini, gue bakalan ngasih kiat-kiat detailnya. Kalau misalkan misi materi mission HMI, kita harus memposisikan sebagai sesama mahasiswa, sesama golongan muda. Jangan sampai ada gap kayak seolah-olah kita bagi peserta nih, aduh tuh orang tinggi banget nih gapnya jauh banget nih, apalagi sampai kesannya kayak pemateri itu dosen. Itu jangan sampai tuh. Maksud gue kayak gimana, dari segi tampilan, dari segi gestur, lu harus asik nyampein mission HMI itu. Lu harus asik karena ini adalah salah satu materi yang simple sebenarnya tapi urgent. Indoktrinasi arah gerak nanti nih kader-kader mau dibawa kemana itu ada di mission HMI. Nah, ideologinya dari NDP, tapi implementasinya yang paling konkret itu ada di mission HMI. Mission HMI ntar kan bahas secara taktisnya ya. Oke, tapi gue nggak bahas materi mission HMI-nya, gue bahas cara-caranya. Oke, yang pertama ya pasti ada moderator ya untuk perkenalan bla 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 segala macam. Cuman ketika lu masuk forum, jangan lupa apresiasi dulu. Apresiasi penyelenggara, ya terima kasih bla 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 segala macam. Itu di prolog tuh. Itu hal yang simple tapi kalau misalkan dilakukan itu bernilai plus bagi para penyelenggara. Mereka udah capek-capek ngadain acara, kita apresiasi telah mengundang kita untuk sebagai narasumber. Nah, itu ada sentilan yang berharga untuk teman-teman penyelenggara, apalagi pengurus komisariat ya. Nah, lanjut ke prolog kita. Mukadimah itu bebas lah, di HMI itu nggak ada mukadimah yang benar-benar baku. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, mau pakai bahasa sendiri, itu terserah, sekreatif mungkin, seunik mungkin. Gue udah pakai cara mukadimah gue sendiri kan, kayak yang di video sebelumnya. Kalau lu udah pernah nonton yang public speaking, kira-kira kayak gitu tuh. Saya nyeleneh mungkin, yang penting nggak keluar dari substansinya. Give thanks to Allah dan sholawat ya kan. Baru sapa-sapa teman-teman peserta nih. Nah, masuk ke ranah perkenalan. Oke, taktisnya gini, kalau misalkan peserta LK1 itu di bawah jumlahnya, di bawah maksimal nih ya, gue tentuin maksimal 25. Nah, 25 itu lu bisa pakai perkenalan detail. Di atas 25 jangan perkenalannya sedetail mungkin. Maksud gue kayak gimana? Perkenalan yang detail itu adalah bagaimana kita memaparkan biografi kita masing-masing antara narasumber fasilitator dengan para peserta. Itu sedetail sampai kayak nama, asal, hobi, warna kesukaan. Nah, ini yang biasa gue pakai nih, 4 ini. Nama, asal, hobi, warna kesukaan. Karena apa? 4 rules ini bisa sembari buat kita untuk membaca karakter teman-teman peserta. Nah, kayak gitu. Dari kitanya sendiri boleh perkenalan kayak gitu, atau kitanya di akhir sebagai fasilitator nggak apa-apa.
Yang penting kalau pesertanya di bawah 25. Kalau di atas 25, takutnya nggak keburu. Dan orang-orang peserta lain akan keburu ngantuk dengerin perkenalannya, nggak interesting lagi jadinya gitu. Apalagi kalau misalkan durasi waktu yang dikasih kurang dari 3 jam. Kalau 3 jam dan peserta maksimal 25 itu masih oke, masih fine-fine aja untuk perkenalan secara detail gitu ya. Nah itu cukup memakan waktu kurang lebih 15-20 detik perkenalan itu. Baru masuk ke prolognya. Prolognya ini jangan langsung ujuk-ujuk masuk materi. Ini step 2 masuknya ya. Setelah udah kelar tadi step pertama, ini step 2 masuk ke prolog materi. Nah ini nggak langsung ujuk-ujuk langsung materi mahasiswa adalah, terus mission HMI adalah bla 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 bla. Enggak, tapi ini fasenya untuk menyatukan frame. Mission HMI itu menyatukan frame terlebih dahulu gitu. Nah karena apa? Mereka ini rata-rata pasti belum pernah berkecimpung di HMI ya, namanya juga LK1. Terus kalau misalkan di tahun ajaran baru, berarti mereka maba, baru belum kenal banget mahasiswa. Kita kasih tahu dulu sense of belonging dari mahasiswanya itu sendiri. Nah baru pakai metode yang paling gampang, yang paling enak adalah dialog gitu, metode diskusi, brainstorming. Nah misalkan kalau gua pakainya pakai studi kasus yang berkenaan dengan isu-isu kekinian, mau ngomongin RUU PKS kayak mau ngomongin KPK yang tahun lalu 2019, terus itu sabep lah, bebas banget. Yang penting bagaimana nanti sebelum masuk materi leadingnya di mission HMI-nya, mereka tuh udah satu frame mau kita bawa kemana aja. Gua biasanya ngasih brainstormingnya untuk menyatukan frame tentang pandangan mereka tentang aksi. Masih relevankah aksi massa untuk era sekarang? Itu pasti banyak pro kontra. Tapi goalnya adalah kita harus membuat mereka semua satu frame, yaitu masih relevan. Itu caranya gimana ya? Kalian pasti punya metodenya masing-masing. Cuman kalau gue begini narasi yang paling relevan gue bangun narasinya. Nenek-nenek usia 70 tahun atau kakek-kakek petani yang di desa sana, mana ngerti sih inflasi? Bener nggak? Mana ngerti sih sistem kerjanya KPK? Isu-isu apa yang terjadi di KPK? Cuman kan apa yang terjadi di eksekutif sana, apa yang terjadi di tataran pemerintah sana, pejabat-pejabat sana, walaupun nggak dimengerti oleh orang-orang desa di sana, nenek-nenek 70 tahun itu orang-orang generasi X lah ya dibilang. Ya benar, generasi X atau boomer lah. Boomer ke atas tuh yang tua-tua tuh. Mereka mana ngerti urusan-urusan kayak gitu. Yang ngerti secara detail, secara akademis kan mahasiswa. Kita golongan muda. Nah, apakah kita tega membiarkan mereka menjadi korban zaman? Enggak dong. Dan perubahan itu nggak bisa terjadi dengan like, subscribe, dan komen. Nggak ada perubahan, nggak ada revolusi itu yang terlahir dari kasur atau tempat tidur. Nah itu narasi yang paling menguatkan. Jadi aksi massa itu penting karena apa? Ya secara fisik, bentuk perlawanan secara fisik. Kalau dari dunia maya dan segala macam, petisi online hampir nggak ada dampaknya sama sekali yang signifikan ya. Ya tujuan aksi massa itu kan menunjukkan bahwasanya masih ada orang-orang yang peduli gitu loh. Masih ada orang-orang yang membela kaum tertindas, mustadafin kalau kata Ali Syariati lah ya. Gitu. Nah, tuh mereka kita harus menanamkan kesadaran itu secara kolektif di para peserta. Nah, baru deh ketika itu udah terbangun mindsetnya, baru kita jelasin secara teori mahasiswa adalah bla 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 bla. TikTok juga boleh dijajak pendapat. Terus juga ciri mahasiswa yang ada 6 itu rakuso, rasional, analitis, kritis, universal, sistematis, dan objektif. Nah 6 ini definisinya ya terserah, boleh searching Google, boleh pakai teori sendiri. Nah gue pun juga punya rujukan masing-masing untuk 3 istilah tersebut. Terus fungsi dan peran mahasiswa yang ada 4, agent of change, social control, iron stock, satu lagi ya biasanya lumayan 3 sih, cuman ada juga yang versinya 4, agent of change, social control, moral force satu lagi, itu yang keempat. Itu bebas mau definisinya kayak gimana karena nggak ada aturan bakunya, benar. Nah baru udah disatukan mindsetnya, udah bisa diarahkan, udah satu frame nih secara kolektif pesertanya, baru masuk ke mission HMI. 3 doang sebenarnya kalau di mission HMI karena urutannya gini: tafsir tujuan, tafsir independensi, dan tafsir asas. Udah itu doang. Tafsir tujuan 5 kualitas cita-cita,
Terbina insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu dipecah jadi 5 term nantinya. Apa aja sih indikatornya? Itu pure sekreatifnya fasilitator aja. Nggak melulu harus merujuk kepada modul yang ada. Karena kalau modul itu bisa dibaca ya. Makanya kita harus menyampaikan sesuatu yang nggak ada di modul gitu loh. Fasilitator itu ya nilai plusnya tuh di situ, punya basic bacaan yang lain pastinya. Oh iya, kalau untuk basic bacaan, gue biasanya pakai senjata analisisnya itu kalau nggak pergolakan pemikiran Islam, diarinya Ahmad Wahid. Terus Ali Syariati itu banyak, bisa ideologi kaum intelektual, bisa tugas pendidik kaum muslim, paradigma kaum tertindas, Islam agama protes. Terus ya pokoknya yang paling pokok banget buku-buku yang itulah, ideologi kaum intelektual sih menurut gue yang paling grade teratas untuk menyampaikan materi ini senjatanya. Satu lagi ada Asgar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan. Dan yang paling baku banget nih anak HMI punya itu Said Muniruddin pastinya, Bintang Aras judulnya, tafsir filosofis gnostik tujuan HMI. Itu Bintang Aras tuh itu udah menurut gue udah paling relevan banget untuk nyampein misi HMI. Karena di dalamnya itu nggak cuma sekedar teoritis doang, nggak cuma sejarah misi HMI-nya doang, tapi bagaimana ada narasi-narasi yang lebih ngena ke aspek spiritualnya. Itu gokilnya buku Said Muniruddin tuh yang Bintang Aras. Nah makanya gue sangat ngerekomen banget tuh kalau mau jadi pemateri misi HMI, lu harus baca buku-buku yang menjadi senjata utamanya. Nggak mesti banyak, yang penting lu paham sama bacaannya gitu. Apalagi ya, ini udah masuk ke step 3 sih, karena udah selesai penyatuan frame-nya. Tadi di awal juga udah prolognya. Nah, oh iya, tambahan juga nih, hampir lupa. Kalau di prolog itu lu mau kasih ice breaking atau game itu nggak masalah, asalkan durasinya cukup gitu. Terus setelah mau masuk ke fase ketiga ini, itu udah dijamin lumayan 2 jaman atau 1,5 jam. Pasti udah ada yang boring dong. Mau nggak mau lu harus kasih ice breaking yang sifatnya fisik, menyegarkan fisik gitu. Karena kan biasanya kan ada peserta yang udah bungkuk, ada yang udah begini gitu. Nah mau nggak mau itu harus dikasih penyegaran. Kalau penyegaran fisik iya, pasti otak mau nggak mau terpacu lagi untuk fokus. Nah gitu. Nah kalau macam-macam ice breakingnya gue nggak mungkin sharing di video ini, ntar kepanjangan. Oke, next untuk yang step terakhir ini, step ketiga, baru itu pure teori dan afirmasi dari pemateri, dari fasilitator. Bagaimana teori-teori andalan kita, bagaimana narasi-narasi yang propaganda yang relevan nih buat nyampein misi menyampaikan 3 poin itu tadi, tafsir tujuan, tafsir asas, dan tafsir independensi. Nah itu rujukannya biasa dipakai di modul pastinya, tapi kita pengayaannya lewat buku-buku yang lain. Nah baru ketika step 3 ini kelar, konklusi lah, tahap konklusi. Nah buat kesan yang baik setelah kita meninggalkan forum tersebut setelah menjadi fasilitator, buat kesan yang baik dan membekas di otak mereka. Kalau kalian punya quote-quote bagus itu bakal jadi nilai plus. Cuman kalau gue biasanya ngasih narasi dongeng yang relevan, semisal cerita ikan salmon, itu paling enak banget. Bagaimana perjuangan ikan salmon itu yang melawan arus, bagaimana dia itu harganya mahal ya karena mereka bernilai gitu. Narasi itu yang harus dimindsetkan kepada peserta. Panjang lah ya kalau misalkan gue dongengin cerita ikan salmon di sini mah wasting time banget. Itu bisa di searching juga di Google kok, atau bisa dikreasikan. Kita nggak ada yang nggak tahu ikan salmon kan sama perjalanannya. Apalagi kalau yang rajin nonton National Geographic itu pasti pada ngerti banget. Nilai yang paling gampang kita ambil secara filosofis ya dari ikan salmon yaitu perjuangannya. Ya makanya nanti baru dikasih narasi tuh, ya kita mau jadi orang yang ikut arus kayak kotoran ya kan, kayak tokai gitu di kali. Apakah kita yang ngelawan arus atau mungkin ada yang ketiga, bikin arus sendiri. Nah ini HMI banget nih. Kalau misalkan jadi trendsetter itu pasti ciri khas kader HMI banget. Trendsetter dalam hal apapun. Semoga masih ya sekarang ya. Walaupun di tengah pandemi ini, ya ampun, gue rasa mungkin gue doang ya yang ngerasain ya produktivitas HMI secara fisik itu kurang. Cuman gue sangat apresiasi lah buat kader-kader yang masih mau bergerak secara individu, masih punya sense of belonging sama gerakan grassroots. Ya beberapa gue lihat kok di daerah-daerah ada yang udah mulai aksi di fase-fase sekarang ini.
Nah cuman kan secara instruksi dari atasnya kan menurut gue itu kurang, bener nggak? Iya bener, gak usah berkelak lagi. Nah cuma paling nggak kita yang di grassroots ini, kita yang masih punya nilai kepedulian, ya silahkan lah. Gue ngapa jadi curhat ya? Ya paling nggak itu aja tuh yang bisa gue sharing di video kali ini. Pokoknya itulah senjata yang biasa gue pakai kalau misalkan ngisi materi Mission HMI. Oh iya, satu lagi tipsnya tuh bukan cuma sekedar harus asik, tapi kita harus bisa beradaptasi dengan forumnya. Kampus apa dan komisariat apa, ya kita jangan sampai ini kampusnya santai banget nih, bocahnya selengean, tapi kita malah pakai batik udah kayak orang kondangan. Nggak bisa kayak gitu, gapnya malah makin jauh. Terus kalau misalkan di kampusnya yang saklek banget peraturannya, ya udah kita pakai rapi. Kalau mau pakai jas silahkan. Atau misalkan yang Islami banget nih, nuansanya Arab banget, ya udah kita pakai gamis. Itu terserah. Itu adalah strategi untuk kita fit in sama audiensnya. Gitu kira-kira. Ya udah, apalagi ya. Oh ya, next nanti gue bakalan sharing satu lagi materi yang bukan bidang kesukaan gue yang gue ambil waktu training senior course, tapi salah satu bidang yang wajib gue bisa, yaitu konstitusi. Ya karena gue fakultasnya syariah dan hukum ya. Konstitusi HMI itu harus wajib banget bisa. Nah itu di next video. Oke, itu aja yang bisa gue sharing untuk kali ini. Thank you for your attention. Yakin saya sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dan ikhlas, jeng. Himpunan mahasiswa.